Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Kurniawati dari kelas 04 Sake 013 dengan NIM 2010111200092 Universitas Pamulang. Untuk memenuhi nilai individu dari mata kuliah Ekonomi Syariah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional dalam perspektif ekonomi syariah. Apa sih perdagangan internasional itu? Menurut etimologi, perdagangan merupakan segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat. Yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. Kemudian internasional adalah dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Dapat disimpulkan perdagangan internasional adalah sejumlah transaksi perdagangan jual beli di antara satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Kelebihan perdagangan internasional: yang pertama, memenuhi kebutuhan suatu barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, menerima devisa dari biaya impor dan ekspor barang. Ketiga, terjadi alih teknologi yang saling menguntungkan. Keempat, memperluas pasar bagi barang-barang hasil produksi dalam negeri. Kelima, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian, yang terakhir, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Selain kelebihan, ada juga kekurangan perdagangan internasional. Pertama, produk lokal hasil buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. Kedua, cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. Ketiga, industri kecil kalah bersaing. Keempat, adanya persaingan tidak sehat. Kelima, munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. Keenam, munculnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian, industri lokal akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang diekspor. Hambatan dari perdagangan internasional yaitu kebijakan proteksi, yaitu membatasi masuknya barang impor ke dalam negeri. Kedua, menetapkan tarif impor, yaitu harga barang atau jasa menjadi lebih tinggi. Tiga, penetapan kuota atau pembatasan jumlah barang yang diimpor. Empat, politik dumping, yaitu menjual barang lebih murah di dalam negeri, lebih mahal di luar negeri. Kelima, memberi subsidi, yaitu produsen dalam negeri dapat meningkatkan kapasitas ekspor. Lalu, konsep Islam tentang international trade. Dalam pandangan Islam, perdagangan internasional diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan aktivitas perdagangan ini. Selanjutnya, hal ini diperkuat dengan salah satu sejarah dalam peradaban Islam, yaitu perdagangan Quraisy. Al-Quran mengabadikan aktivitas perdagangan mereka dalam surat Al-Quraisy. Pada zaman itu, mereka melakukan perdagangan ke negeri Yaman pada saat musim dingin dan perdagangan ke negeri Syam pada saat musim panas. Pandangan Islam dalam persoalan perdagangan internasional antara lain, asas perdagangan didasarkan pada pedagangnya, bukan komoditinya. Hukum dagang atau jual beli adalah hukum untuk menjual dan membeli, bukan untuk harta yang dijual atau yang dibeli. Kemudian perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri. Dalam politik luar negeri, negara-negara di luar Darul Islam dipandang sebagai Darul Harbi atau Harbi Fi'lan dan Harbi Hukman. Yang ketiga, ketentuan tarif atau bea cukai. Menurut hukum Islam, bea cukai haram diambil untuk pedagang warga negara terhadap komoditi apapun. Kemudian yang terakhir, ketentuan sistem kurs atau exchange rate. Islam memberikan kebebasan penuh bagi rakyatnya untuk melakukan transaksi berbagai valuta asing secara bebas. Status pedagang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pedagang yang berstatus sebagai warga negara. Mereka bebas melakukan ekspor impor komoditi apapun tanpa harus ada izin negara, juga tanpa ada batas kuota. Yang kedua, pedagang dari negara Harbi Hukman. Mereka memerlukan izin khusus dari negara jika mereka akan memasukkan komoditinya. Yang ketiga, pedagang dari negara Harbi Hukman yang terikat dengan perjanjian, yaitu pedagang yang berasal dari negara Harbi Hukman yang terikat perjanjian dengan negara Islam.
diperlukan sesuai dengan isi perjanjian yang diadakan dengan negara tersebut. Yang terakhir, ada pedagang dari negara harbi fi'lan. Diharapkan secara mutlak melakukan ekspor maupun impor. Perlakuan terhadap negara yang secara real memerangi Islam adalah embargo secara penuh. Tujuan kebijakan ekonomi eksternal. Beberapa tujuan kebijakan dapat diturunkan dari prinsip-prinsip dasar Islam terkait hubungan internasional sebuah negara. Menurut Siddiqi 1992, yaitu yang pertama, melindungi dan mempromosikan kepentingan ekonomi penduduk lokal dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, menjalankan aturan-aturan syariah yang berhubungan dengan transaksi ekonomi untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Yang ketiga, memperkuat umat dan menjalankan misi umat Islam dalam bekerja sama untuk memajukan kehidupan umat manusia pada skala global. Aturan syariah terkait transaksi internasional modern. Pertama, pemerintah dan bank sentral diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam rangka melindungi kepentingan publik atau prinsip maslahat. Kedua, seluruh transaksi berbasis riba adalah terlarang. Ketiga, seluruh transaksi-transaksi yang mengandung gharar adalah terlarang. Keempat, menjual dain atau utang atau kewajiban untuk utang atau uang adalah terlarang. Yang kelima, dalam hal ketiadaan alternatif Islam, kaidah fiqh dapat membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh dipergunakan. Pelaku dan transaksi di pasar falas. Transaksi dalam neraca pembayaran. Perdagangan internasional juga mencakup neraca pembayaran antar negara. Untuk itu, aturan main yang diajarkan oleh ekonomi syariah antara lain, yang pertama, pembayaran berbasis bunga terlarang dalam Islam. Aturan hukum ini menetapkan bahwa seluruh utang berbasis bunga tidak diperbolehkan. Yang kedua, menjual utang tidak diperbolehkan, sehingga menjual atau membeli obligasi berbasis bunga juga terlarang. Yang ketiga, implikasinya penerimaan dan pembayaran bunga tidak boleh ada dalam neraca berjalan berbasis syariah. Yang terakhir, transaksi berbasis bunga lainnya seperti pinjaman bank, utang pemerintah dan sumber lainnya di neraca modal juga tidak boleh ada dalam perekonomian Islam. Implikasi positif diterapkannya ajaran Islam dalam perdagangan internasional adalah risiko nilai tukar akan terhapus secara total. Tidak ada kebutuhan hedging dengan forward, future, option, atau swap. Kedua, meningkatkan perdagangan dan kesejahteraan. Ketiga, menghapus spekulasi dan arbitrase antar mata uang, mendorong stabilitas nilai tukar sehingga meniadakan krisis mata uang dan mendorong stabilitas perekonomian. Yang keempat, mendorong efisiensi, tidak ada lagi kebutuhan terhadap pasar valuta asing. Yang kelima, mendorong sinkronisasi siklus bisnis antar negara sehingga menurunkan opportunity cost dari kebijakan moneter nasional serta merupakan kerangka institusional yang efisien untuk menangani masalah kredibilitas. Sekian presentasi dari saya mengenai perdagangan internasional dalam perspektif ekonomi syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.